Komandan, coba bayangkan situasi ini. Ada pembeli dari luar negeri yang siap order barang komandan dalam jumlah yang besar. Masalah cuma satu, modal komandan belum cukup untuk bayar ke pabrik atau supplier lokal. Batalin order? Jangan dulu. Ada satu instrumen pembayaran ekspor yang bisa menyelamatkan transaksi ini. Namanya Transferable Letter of Credit. Dan sayangnya belum banyak eksportir Indonesia, khususnya UMKM yang benar-benar jeli memanfaatkannya. Di episode kali ini, kita akan membedah tuntas sebuah dokumen sakti bernama Transferable Letter of Credit, atau biasa kita sebut Transferable LC. Kita akan kupas habis mulai dari fungsinya, posisinya dalam alur ekspor, resiko fatal jika salah isi, cara praktis mengaktifkannya, sampai pro tip lapangan yang langsung komandan bisa praktikkan hari ini juga. Pastikan tonton sampai habis, karena setelah ini komandan akan tahu persis kapan dan bagaimana mengeksekusi instrumen ini tanpa harus keluar modal besar. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, fungsi transferable LC dalam transaksi ekspor. Yang kedua, posisinya dalam alur ekspor secara keseluruhan. Yang ketiga, resiko fatal jika komandan salah isi atau salah gunakan. Yang keempat, langkah praktis mengisi dan mengaktifkannya. Dan yang kelima, pro tip lapangan khusus untuk UMKM dan eksportir pemula. Komandan, kita mulai dari fondasinya dulu. Apa fungsinya? Letter of Credit atau LC pada dasarnya adalah janji bayar dari bank pembeli kepada eksportir dengan syarat dokumen ekspornya beres. Contoh, bayar di Jerman order 10.000 unit furniture. Lalu bank di Jerman menerbitkan LC untuk menjamin uangnya pasti cair ke eksportir di Indonesia. Nah, transferable LC adalah versi upgrade-nya. Ini adalah jenis LC yang memperbolehkan penerima pertama, yaitu komandan sebagai first beneficiary, untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC tersebut ke pihak lain, yang kita sebut second beneficiary. Siapa second beneficiary ini? Biasanya ya supplier bahan baku, subkontraktor atau pabrik pembuat barangnya. Jadi fungsi utamanya adalah jembatan modal. Eksportir bisa memakai jaminan bayar dari buyer luar negeri untuk membayar supplier lokal tanpa harus merogoh kocek sendiri. Sangat cocok untuk UMKM yang bermain sebagai trading company. Tapi ingat satu syarat mutlak ini. Dokumen LC tersebut harus mencantumkan kata transferable secara eksplisit. Kalau kata itu tidak ada, LC tidak sah untuk dialihkan. Kesimpulannya adalah, transferable LC mengizinkan eksportir mengalihkan jaminan pembayaran dari buyer ke supplier tanpa keluar modal sendiri, asalkan ada kata transferable di dalam dokumennya. Komandan, lalu di mana letak instrumen ini dalam alur ekspor kita? Kalau alur normal itu, kontrak, lalu buka LC, kemudian produksi, kirim barang, serahkan dokumen, lalu cair. Nah, transferable LC ini menyelinap di antara tahap buka LC dan produksi. Prosesnya begini. Yang pertama, buyer di luar negeri membuka transferable LC via issuing bank di negaranya. Yang kedua, LC itu mendarat di advising atau transferring bank di Indonesia. Yang ketiga, komandan sebagai first beneficiary langsung minta bank di Indonesia untuk mengalihkan LC itu ke supplier lokal selaku second beneficiary. Yang keempat, supplier merasa aman karena ada jaminan bank. Lalu mereka mulai produksi dan kirim barang. Yang kelima, supplier menyerahkan dokumen pengiriman ke transferring bank. Yang keenam, komandan menukar dokumen supplier, terutama invoice dan draft, dengan milik komandan, lalu meneruskannya ke issuing bank untuk pencairan dana. Kesimpulannya adalah, transferable LC bekerja tepat sebelum proses produksi dimulai. Posisinya menjadi jembatan finansial yang menghubungkan buyer, eksportir, dan supplier. Komandan, perhatikan baik-baik poin ketiga ini, karena disinilah eksportir pemula sering tergelincir. Resiko pertama, gagal bayar karena tidak jeli baca syarat. Syarat di LC original akan menempel terus ke LC yang dialihkan. Kalau komandan mengalihkan syarat yang mustahil dipenuhin supplier,
ujungnya barang tidak terkirim dan pembayaran hangus. Ingat, komandan hanya boleh mengubah hal tertentu, seperti menurunkan nilai LC, menurunkan harga satuan, atau memperpendek tanggal kadaluarsa. Jenis barang dan pelabuhan tujuan tidak boleh diubah. Resiko kedua, perbedaan dokumen atau diskrepansi. Supplier akan membuat dokumen berdasarkan LC yang dialihkan ke mereka. Tugas komandan adalah menukar invoice dan bill of exchange dari supplier dengan milik komandan sebelum dikirim ke buyer. Kalau telat menukar atau ada salah ketik sedikit saja, bank bisa menolak pencairan dana. Resiko yang ketiga yaitu bocornya rahasia harga jual. Kalau komandan lupa atau salah menukar invoice, supplier bisa tahu berapa harga jual komandan ke buyer. Posisi tawar komandan di order selanjutnya bisa hancur. Kesimpulannya adalah, kesalahan membaca syarat LC dan kelalaian dalam menukar invoice bisa berakibat dokumen ditolak bank dan terbongkarnya rahasia margin keuntungan komandan. Komandan, mari kita masuk ke wilayah teknisnya. Bagaimana cara mengeksekusinya di lapangan? Langkah yang pertama, cek fisik LC originalnya. Pastikan kata transferable tertulis di sana. Kalau belum ada, stop. Minta buyer hubungi banknya untuk merevisi LC tersebut. Langkah kedua, buat instruksi pengalihan tertulis ke transferring bank. Masukkan data lengkap second beneficiary, nominal yang dialihkan, dan pastikan perubahannya sesuai dengan aturan UCP 600, yaitu Kitab Suci Standar Internasional Transaksi LC. Langkah yang ketiga yaitu komunikasi sejak awal dengan supplier. Jangan tunggu barang di pelabuhan, baru ribut soal dokumen. Kasih tahu supplier dari awal dokumen apa saja yang diminta, formatnya seperti apa, dan batas waktunya kapan. Langkah keempat, siapkan invoice pengganti secepat mungkin. Proses menukar invoice supplier dengan invoice komandan ini biasanya dibatasi waktu yang sangat sempit oleh bank. Kadang hitungan jam, jadi jangan sampai terlewat. Simpulannya adalah validasi kata transferable, siapkan instruksi sesuai aturan UCP 600, dan proaktif menyiapkan invoice pengganti adalah kunci kelancaran pencairan dana. Komandan, poin kelima ini murni dari pengalaman lapangan. Komandan tidak akan menemukannya di buku teori manapun. Yang pertama, kenali kapasitas supplier sebelum komandan setuju jadi first beneficiary. Kalau supplier gagal kirim atau dokumennya berantakan, komandan yang akan dikejar-kejar buyer dan bank. Yang kedua, jadikan transferring bank sebagai sekutu. Minta mereka memediasi komunikasi dokumen dengan supplier. Memang ada biayanya, tapi itu jauh lebih murah daripada resiko dokumen ditolak atau diskrepansi fee yang mahal. Yang ketiga, jangan pakai sistem ini untuk supplier yang baru pertama kali komandan kenal. Gunakan transferable LC hanya dengan supplier yang sudah pernah bertransaksi dan terbukti kredibel soal ketepatan waktu dan dokumen. Yang keempat, dokumentasikan semuanya. Gunakan email resmi untuk setiap komunikasi instruksi LC dengan bank maupun supplier. Ini akan jadi peluru komandan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Kesimpulannya adalah, suksesnya transferable LC bergantung pada kredibilitas supplier dan rapinya dokumentasi. Gunakan mitra bank yang kooperatif untuk menekan resiko operasional. Sebagai penutup komandan, kita baru aja membedah anatomi transferable LC dari ujung kepala sampai ujung kaki. Transferable LC itu tidak menakutkan kalau komandan paham aturan mainnya. Yang berbahaya justru terjun ke transaksi besar tanpa persiapan mitigasi dokumen yang matang. Sekarang saya mau tahu, apakah komandan saat ini menjalankan model business trading company yang butuh menghubungkan pabrik lokal dengan buyer luar negeri? Pernahkah komandan mendapatkan tawaran pembayaran menggunakan LC? Coba bagikan pengalaman atau kendala komandan di kolom komentar, supaya bisa kita bedah di episode selanjutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.